Kita udah seneng nih, udah bakalan jadi sama si Komunjang atau entah sama si Perawat 6, tapi ternyata oh tidak, ternyata malah justru dengan sahabatnya. Oh, Anda kan tidak bisa bikin film, Anda kan tidak mengerti apa-apa tentang film. Halo teman-teman di rumah atau dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kita di Cinema Cinema Kiss. Bersama saya Roy, Saya Kelvin di edisi nonton di rumah. It's okay to not be okay. Nah, kita di sini bakalan ngomongin episode 4 nih. Jadi di episode 4 ini aku malah baru sadar loh. Kenapa dinamakan Rumah Sakit Jiwa Oke. Karena ternyata mungkin dari judulnya yaitu It's Okay. Ya. Jadi sebenarnya ceritanya masih sama kayak kemarin. Si Komunjang masih mendekati sama si Gang T ini, tapi si Gang T masih belum bisa menerima. Nah, di sini juga latar belakang yang masih sama kayak yang tak bilangin tadi. Terus ya itulah ya, Vin ya. Cerita dasarnya itu sebenarnya sinopsisnya nggak berubah banyak. Kemarin di episode sebelumnya kita sempat bahas apakah sebenarnya si Gang T ini atau punya kelainan seksual, karena Ya. di situ memang ada beberapa scene yang aneh gitu Yang kan. aneh dan itu justru merujuk ke kelainan seksual Ya, itu lagi. jadinya Jadi ya kita nggak tahu. jadi kita tahu, tapi memang ya Kita semoga lihat. aja ternyata enggak sih. Ya, kita lihat kelanjutannya lagi ya. Betul. Bisa jadi tuh nanti plot twist ternyata, woi dia ternyata tidak seperti itu anak-anak. Kita udah seneng nih, udah bakalan jadi sama si Komunjang atau entah sama si Perawat 6, tapi ternyata oh tidak, ternyata malah justru dengan sahabatnya. Kita nggak tahu itu bisa jadi plot twist atau mungkin cuma Kayaknya singgah sih, karena memang di Asia kayak itu kan cerita seperti itu memang masih tabu. Iya. Tapi yang pikiran jangan-jangan si sutradara ini memang sengaja memasukkan cerita seperti itu dengan maksud-maksud tertentu, bermaksud eksplisit ataupun implisit, Ya. kita nggak tahu. Oke, next kita sekarang bakalan bedah ya. satu persatu apa sih dari film itu dalam seperti apa secara teknis maupun dari segi cerita. Ya, Oke. ya disclaimer lagi ya teman-teman, walaupun kita bukan seorang Hanung Bramantyo yang mengerti banyak tentang teknis film dan lain sebagainya, tapi kita sedikit banyak bisa lah ya kalau cuma menjelaskan, dan kita juga bisa mengerti kalau kita nonton, kita bisa sedikit banyak mengerti oh teknisnya seperti ini, caranya pembuatannya seperti ini. Jadi kalau untuk teman-teman yang ngomong, oh Anda kan tidak bisa bikin film, Anda kan tidak mengerti apa-apa tentang film, kamu ngerti apa tentang film, ya mohon maaf, kita cuma bisa menilai aja ya, walaupun kita nggak bisa bikin film, kita nggak bisa film yang lebih baik, tapi kita juga cuma bisa menilai dari sudut pandang kita, yaitu dari teknis dan segi ceritanya, gitu aja teman. Review aja lah. Itu Review ibaratnya lah. kayak orang bilang dia bisa review HP, oh ini bagus, ini jelek. Memangnya kamu bisa bikin HP? Ya enggak lah, sama kayak gini. Ya, aja. gitu. Oke. Nah, jadi di sini kita bakal bahas yang pertama itu masalah framing. Nah, framingnya dari si sutradara itu ada beberapa framing yang kita bilang berani banget sih. Ya. Jadi di situ keluar dari kaidah-kaidah dari si pengambilan gambar yang sudah tertulis secara teori. Secara Gitu, teori, secara walaupun memang sebenarnya melakukan sesuatu yang di luar teori itu juga nggak salah, karena salah. di Kadang-kadang dunia visual kayak gini kan nggak ada yang benar-benar pakem. Kenapa salah satunya adalah looking room. Looking roomnya itu lebih sempit daripada yang ada di Backroomnya. Nah, jadi sebenarnya looking room itu kalau secara teori itu kan memang harusnya lebih luas daripada backroom. Itu Jadi untuk arah menunjuk- pandang kita tuh di sana lebih luas daripada yang di tidak sini. kita lihatin. Nah, Tapi itu memang kalau dari secara teori memang ada seperti itu karena dia alasan. tidak terlihat seperti sempit gitu, Ya, tidak sesak gitu. Ya. Nah, makanya dia diberi looking room yang lebih luas. Jadi dia melihatnya ke arah sana. Ya, Nah, tapi seperti ternyata di sini malah justru banyak banget yang tentang looking roomnya kepotong, tapi malah backroomnya dia banyak gitu. Tapi jangan salah, di situ juga ada salah satu itu teknik-teknik dari sinematografer untuk menciptakan bahwa di situ ada tekanan emosi. Psikologi yang aneh. Nah, di situ sama ini adalah masalah framing, dan dia menciptakan ketegangan psikologi, ketegangan pikiran itu salah satunya menggunakan framing yang looking roomnya lebih sempit. Jadi dia merasa tertekan gitu. Dari episode 1, 2, 3 itu memang sudah digambarkan bahwa si sutradara ini pola pikirnya memang berbeda daripada umumnya. Satunya itu adalah efek-efek visual. Terus dia pakai transisi-transisi yang unik, terus transisi lagu yang juga cukup menyenangkan, humor yang dapat juga. Nah, di situ memang sudah dijelaskan dari episode 1, 2. Kita sudah merasa sih, sudah merasa. Ada sebuah scene hujan waktu si
Gangte makan dengan si Komundiang itu dia makan rambutnya gitu. dilus rambutnya, terus si Komundiang tuh mengatakan bahwa si Gangte itu seperti anak-anak karena dia masih butuh dicintai seperti itu. Gitu. Nah, Terus di situ terus juga di sana kan si langsung transisi ganti si seakan-akan Gangte itu merasa anak-anak lagi gitu, jadi anak kecil gitu kan. Terus di scene berikutnya ditunjukkan bahwa si Kim Seo atau si anak si dari anggota dewan yang dia sebelumnya ditampar oleh ibunya, terus tapi dia merasa dicintai melalui tamparan. Dia mengatakan bahwa dia tahu bahwa ibunya itu sangat sayang karena dia dipukul tapi tidak merasakan kesal gitu. Jadi di sana tuh ada kesinambungan rasa yang ditunjukkan dari si Gangte yang dia merasa dicintai oleh si Komundiang, dan di sana diperkuat lagi dengan suasana hatinya si Kim Seo itu seperti chemistry dan menunjukkan dengan kita dengan bahasa-bahasa yang implisit seakan-akan bahwa memang di sana tuh mereka sama-sama merasa kesamaan rasa yang ada sama, kesamaan rasa untuk memperkuat perasaan bahwa si Kim Seo itu sedang dicintai seperti itu. Di sini juga ada sesuatu yang unik banget ini, sih. Unik, fresh banget. Ini fresh banget. Secara teknis dia fresh, idenya juga fresh. Dan juga itu juga sedikit memancing kita ketawa dikit-dikit ya, jadi ketawa-ketawa kecil gitu. Kita jadi memang pikirannya dari yang sebelumnya cukup kelam, terus tiba-tiba dia di sana kita kayak jadi ngefreshin kita, pikiran kita kembali semula lagi itu. Jadi di situ ada perawan 6 sama manajernya dari manajer si Komundiang. Di situ dia tidak saling kenal, duduk di kursi yang berbeda. Lalu mereka sama-sama minum bir. Mereka minum bir karena pusing karena perilakunya si Komundiang ini. Dan dia kalau orang Jawa bilang grundel gitu ya, kayak marah-marah. Kenapa sih orang ini bisa perilaku kayak gini dan sebagainya. Dan kayak gitu ngomongnya bersaut-sautan gitu. Ya walaupun beda, walaupun yang dibicarakan sama-sama Komundiang, tapi yang dimaksud beda, tapi bisa nyambung, saling nyaut kayak gitu. Saling nyaut. Jadi dia kameranya ceng fokus ke sana, ceng fokus ke 6 jari, nanti dia ceng fokus lagi ke manajernya Komundiang, ceng fokus lagi. Mereka seperti saut-sautan, dan itu keren banget. Keren. Jadi fresh gitu. Jadi idenya juga fresh dan juga. Kalau penasaran nanti harus lihatlah. Harus lihat ya. Atau mungkin yang sudah lihat ya. Dan tidak menyadari mungkin dilihat lagi. Keren itu. Nah, selain yang membicarakan bersaut-sautan tadi, juga ada sesuatu yang unik di sini, yaitu cara si sutradara dan penulis naskah itu membawakan cerita dengan cara menunjukkan rasa cinta. Jadi di sana diperkuat gitu. Jadi dengan dua karakter yang ini bisa dikatakan bahasa simbol sih ya. Bahasa simbol yakni si Gangte dan Sangte itu baru mereka lagi belanja alat lukis karena si Sangte kan mau dia ngegambar di rumah sakit gitu kan. Nah, terus si Gangte itu dia ngelamun di sisi lain dia memikirkan Komundiang yang menyatakan cinta kepada Gangte. Terus si Sangte tapi di situ kan si Gangte itu kan dia nggak menyatakan bahwa aku menyukainya, tapi dia begitu aja pergi. Nah, kita bisa dapat jawaban dari si Sangte yang lihat dari dinosaurus blok, kayak semacam Lego gitu. Dia juga langsung terpana, langsung cantik, dia bilang aku ingin cantik, memilikinya. aku harus memilikinya, aku harus membelinya. Jadi di situ bisa jadi itu jawaban si Sangte itu adalah gambaran hatinya si Gangte juga. Jadi mereka tuh sebenarnya ini bisa dikatakan kalau kita udah ngomong dari sebelum-sebelumnya ini menggunakan semiotika atau bahasa simbol yang disimbolkan rasa cintanya si Sangte. Tapi di situ bisa dikaitkan dengan sangat cantik sih. Iya, jadi kita sebagai penonton kita bisa memahami perasaannya si Gangte yang sedang juga dia gelisah dengan perasaan hatinya, dan juga kita bisa merasakan itu dari bahagianya si Sangte melihat dinosaurus. Jadi memang ciamik banget sih. Cuman yang saya sayangkan sih dari di situ, ternyata kupikir sutradaranya itu seberani itu, tapi ternyata nggak seberani itu. Waktu di akhir-akhir dia bilang, aku sangat menyukai, dia cantik, aku sangat menyukai dinosaurus blok ini, aku harus membelinya. Di situ kan sebenarnya memperjelas, dia jatuh cinta, dia menyukai dan harus memiliki. Jadi di situ memang digambarkan jelas oleh dengan si Sangte. Jadi di situ memang digambarkan dengan sangat jelas. Karena jadi si sutradara ini nggak terlalu berani ambil risiko bahwa si audiens itu nggak memahami maksud dari si Sangte yang seneng ngeliat dinosaurus dan ngelamunnya si Gangte
relevansinya di situ. Ya, jadi itu kan sebenarnya saling berkesinambungan. Jadi setelah itu ada juga sih Bahasa di sini simbol. bahasa simbol juga. Dan ini salah satu bahasa simbol yang di sini memang bahasa simbolnya menarik perhatian kita banget sih. Dari Dibanding sebelum-sebelumnya. episode 1, episode 3 bahasa simbolnya itu enggak lebih keren lagi, lebih keren banget berasa. dan dapat banget. Salah satunya itu yang tadi itu di sini ada lagi itu jadi ada kejadian ketika si Gangte itu dia memaki istilahnya, membentak mengatai si ayahnya dari si Kim Kim Seok ini ini. Dia bilang harusnya anak ini Harus berguna untuk orang tua. Lalu si Gangte dia nggak membentak karena dia mungkin ada relevansinya karena si Sangte yang dia juga autism. Betul banget. Tapi dia si Gangte tetap menyayangi si Sangte. Ketika itu dia ditampar oleh si anggota dewan itu. Terus langsung ganti scene. Langsung di situ ganti scene ketika si Sangte itu dia sedang memotret dan kayaknya mencari inspirasi untuk melukis gitu. Melukis di situ dia memotret bebek, lalu memotret itik, dia ayam. memotret ayam, terus induk ayam sama anak-anaknya kayak gitu. Nah di situ kan disimbolkan, oh berarti memang anak itu nggak harus selalu berguna untuk orang tua, tapi orang tua itu harus melindungi anaknya. Di sana terlihat dengan itiknya yang bersama dengan si orang tua bebek dan si induk ayam dan anak-anaknya yang kecil-kecil itu. Jadi anak-anaknya itu memang langsung kita begitu, wah cakep ini. Ini semiotika yang bahasa yang disimbolkan dan itu bisa nyampe ke kita, bisa nyampe. Tapi di situ sih ya, itu penggambaran yang menurutku sebenarnya walaupun sebenarnya mungkin lebih cakep kalau tanpa itu diberi embel-embel kilas balik dan lain sebagainya, kita bisa lebih. Tapi memang gini sih Vin, nggak semua audiensnya yang melihat itu bukan orang yang pandai untuk menerka gitu. Ya, mungkin. Kalau dia memang intuisinya tinggi kan, oh gini. Tapi kalau ternyata intuisinya biasa aja, terus memang dia cuma sekedar menikmati, terus dia berusaha memahami dari apa yang dibicarakan gitu kan ada juga. Jadi memang mainnya main logika, bukan main di intuisi juga. Jadi cuma mungkin si audiens itu cuma ngelihat indahnya visual, nggak memahami makna di balik visual, makna yang tersembunyi di balik visual itu. Itu misalnya kayak ada ketika seperti yang aku bilang tadi ada si Gangte ini dia sempat iri sama si Sangte karena si ibunya ini lebih sayang ke Sangte. Sebenarnya ibunya ini bukan lebih sayang ke Sangte, tapi si Sangte ini butuh perhatian lebih karena dia autis. Tapi si Gangte ini masih bocah nih, dia nggak paham, masih cemburu, masih iri. Akhirnya sepatunya si Sangte di sini, terus sepatunya Gangte agak jauh di sini. Jadi itu sudah sangat menggambarkan lagi, menambah semiotika yang indah di episode 4 ini dengan cara menunjukkan jarak antara ibu dan Gangte ini jauh. Gangte dan si Sangte ini jauh, mereka berjarak gitu dengan cara sepatu jauh kan. Tapi di situ nggak si sutradara nggak menjelaskan. Mungkin karena di situ kan bukan cerita pokok. Jadi walaupun nggak dijelaskan pun audiens nggak paham pun nggak masalah. Sutradaranya kelihatan banget sih kalau dia nggak begitu berani untuk mengambil keputusan bahwa ini paham dan ini enggak gitu, nggak terlalu berani sih. Nggak benar-benar dilepas biarkan audiens memahami gitu. Digambarkan akan hujan. Nah, akan hujan. Di situ ada petir. Tuh. Ada sound effect petir juga. Nah, di situ tuh yang bangsatnya itu. Itu efek petirnya tuh aduh parah, kacau, sumpah kacau banget di situ. Ya, kalau ngomongin teknis memang itu teknis yang sederhana yang mungkin itu biasa digunakan oleh anak SMA membuat efek petir, yaitu dengan ditembak lampu flash gitu, flash atau semacam atau blitz dan lain sebagainya. Kalian menyebutnya apa itu? Jelas gitu, kasih cahaya kilatan gitu ya. Nah, sayangnya kenapa kita bilang parah banget di situ, di sekitar situ yang terkena cahaya cuma itu aja. Satu pertama, tapi cahayanya nggak rata. Pertama jelas nggak akan pernah bisa rata karena di situ sangat terlihat kalau cahaya itu ditembak dari bawah. Jadi shadow-nya kan kelihatan bahwa dia naik gitu, jadi bayangannya tuh naik. Jadi mana ada petir dari tanah ke atas, dari tanah ke atas cahayanya dari bawah itu kan nggak ada. Jadi kecuali dia pasang cermin di seluruh lantainya, jedar mantul cahaya. Jadi itu memang sebenarnya parah banget sih. Parah sih. Kalau kita ngomongin, kita harus ngomongin nyata. Sekali lagi disclaimer, kalian kalau nggak bisa bikin film ya memang enggak, tapi kita bisa menerjemahkan bahasa film gitu. Jadi hal-hal minor yang dilupakan oleh si sutradara, tapi hal-hal
besar itu dilihat dengan cara yang unik gitu. Jadi mungkin si sutradara terlalu fokus dengan hal-hal besar hingga melupakan yang hal-hal dia sepele. inginkan, seperti kayak dia tuh terlalu fokus dengan semiotika, dia tuh terlalu fokus dengan transisi, dia tuh terlalu fokus dengan efek suara, Efek dia itu suara, di situ memang, efek visual yang gitu. memang membedakan dengan yang lain, tapi dia itu sampai lupa bahwa Ada hal-hal kecil yang itu juga cukup mengganggu gitu. parah sih kalau itu. Nah, terus salah satunya lagi yang juga parah banget nih, hujan. Di situ Biar mesra ada gitu. scene apa namanya, saling pandang kayak gitu. Nah, di situ hujannya deres banget, jarak pandang 1 meter atau 3 meter kali ya. Kalau kalian lihat itu deres banget, bener-bener deres banget. Nah, waktu di close up muka gini nih, medium close up gini. Nah, kalian tahu memang ada tetes-tetesan air gitu ada, tapi nggak ada satupun air yang mengalir. Kalau itu aku bisa ngomong itu sama sekali tidak realistis. Kalau kita ngomongin hujan, tapi mungkin di sini adalah tujuan yang ada lain. tujuannya yang lainnya adalah Biar mukanya itu tetap terlihat estetik. tetap estetik. Kalau ngomongin realistis, sama sekali nggak realistis. Tapi Ini kalau mengutamakan keestetikaan itu lebih tadi. mengutamakan keestetikaan, nggak salah sih, nggak salah. Cuma Dia biar kelihatan memang, lebih jadi sutradara lebih memilih untuk terlihat lebih estetika daripada terlihat lebih realistis. Itu kan memang harus milih nih. Jadi acting dari Soyeji yang berperan sebagai Kemudian, di situ memang keren banget, Keren. sumpah keren banget. Jadi Itu karena dia ketawa, nangis, tapi memang dari awal dia memang perilaku psikonya itu memang juga kerasa. Kerasa, Dia keren mendalami peran dengan bagus. tiba nih waktunya kita bikin kesimpulan. Kesimpulan kita padatkan dari semua obrolan kita di depan tadi. Kita simpulin. Kita simpulin. Nah, kalau dari kesimpulanku adalah kalau dari segi cerita itu ada peningkatan dari episode 3, yaitu peningkatan segi dramatisasinya, romantis dari si Gangte dan si Kemunjang yang endingnya ditutup dengan berpelukan itu sangat dramatis. Humornya juga masih ada beberapa tapi dikurangin, tapi itu masih ya oke lah, masih Buat karena filler gitu. buat filler aja humornya buat kita nganu, tapi tetap dijaga. Ketiga ini masih sangat seimbang, jadi nggak ngerusak. Episode 3 nggak menarik dan nge-trigger aku buat penasaran di ngelihat episode berikutnya, tapi di episode ini aku sangat penasaran gimana ya kelanjutan di episode 5. Kalau aku sih dari segi teknis nih ya, kalau dari segi teknis nih penggunaannya yang seperti transisi-transisi yang unik, terus yang bagus, terus yang apa ya, nggak biasa, yang nggak cuma sekedar cut gitu, mulai sedikit sih. Dikurangin ya. Kurangin kayak kalau nggak cuma 1 malah 2 cuma dari situ. Nah, tapi selain itu di situ juga pada saat yang bersamaan juga nih si sutradara itu ngasih kita si bahasa simbol atau semiotika ini yang keren banget, yang ciamik banget. Ternyata si sutradara ini nggak begitu berani gitu untuk mengambil keputusan bahwa biar si audiens yang memutuskan ini apa yang terjadi kayak gitu. Tapi memang bisa jadi walaupun sudah dijelaskan dengan audio itu masih ada yang nggak paham. Itu bisa jadi juga. Udah dijelaskan nggak paham juga. Memang Anda adalah 10% manusia bodoh yang tidak memahami ini gitu. Terus itu aja sih kalau menurutku. Masuk scoring aja kali ya. Kalau kamu, Vin? Kalau aku dari kemarin yang 6, berapa sih, 6,3 ya, 6,3, sekarang aku naik ke 7,3 deh, 7,3. Naik 1 poin tuh. Iya, naik 1 poin. Jadi karena kalau di sini aku naik karena memang di sini yang aku omongin tadi, efek dari drama dan efek dari romantis, humornya seimbang, jadi tidak mematikan salah satu unsur itu. Terus aku penasaran dengan episode-episode berikutnya gitu. Kalau aku naik karena itu. Kalau aku sih 8 ya. Oke, naik ya. Daripada yang kemarin. Naik, soalnya oke. memang aku dari segi cerita juga lebih senang. Nantikan episode-episode berikutnya di Cinema Case bersama kita berdua, dan see you next episode. See you. Ya.